Nah, jadi sebelum kita mulai, saya akan berikan contoh. Materi saya kan tentang Big Data dengan IoT. Jadi kedua materi saya ini ada hubungannya, ada keterkaitannya. Nah, jadi keterkaitannya itu misalnya itu WhatsApp, Facebook, sama Instagram kan. Nah, ketiga aplikasi ini kan yang mempunyai adalah satu orang kan, Facebook yaitu. Jadi dia mengambil semua data saat kita chatting dengan WhatsApp. Kita misalnya dalam chatting itu berbicara tentang HP Xiaomi. Nah, saat kita chatting dengan tentang HP Xiaomi ini, data ini merekam. Datanya kita ini merekam, lalu dari HP dikirimkan ke server, yaitu Facebook. Punyanya WA sama Instagram kan Facebook juga. Nah, datanya itu diolah. Setelah dicari tahu, yang dibahas adalah HP Xiaomi. Nah, di situ mereka kerjasama dengan marketplace, misalnya Tokopedia atau Shopee. Nah, dari situ mereka ambillah iklan HP. Setelah itu ada pengguna yang membahas tentang HP Xiaomi. Nanti pada saat kita buka Instagram misalnya atau Facebook, tiba-tiba kok ada muncul iklan HP Xiaomi dari Tokopedia misalnya. Nah, itu namanya Big Data, itu sekaligus dengan IoT. Karena apa? Karena WhatsApp dan HP adalah mesin berkomunikasi dengan mesin. Servernya Facebook, nah Instagram juga. Nah, dari situ juga mereka berkomunikasi juga dengan Tokopedia. Berkomunikasi juga dengan Shopee tanpa campur tangan manusia. Telah membuat iklan dengan kebutuhan pengguna. Begitu contoh keterkaitan IoT dengan Big Data. Ya, kita lanjut ke materi utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rafsanjani Aziz. Ini belakang saya 141. Saya di sini akan menjelaskan tentang dua materi tentang Big Data dengan IoT. Ya, kita akan memulai dari Big Data duluan. Jadi Big Data itu apa yang kita ketahui tentang Big Data? Big Data itu ada banyak pengertiannya. Nah, istilah yang menggambarkan Big Data itu ya tidak lain menggunakan volume yang besar kan, baik data menstruktur maupun data yang tidak berstruktur. Big Data ini telah digunakan dalam banyak bisnis, tidak hanya besar data yang menjadi poin utama, tetapi yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut. Nah, Big Data dianalisis untuk kewawasan dan mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik. Nah, jadi untuk strategi bisnis yang lebih baik itu kita menggunakan Big Data untuk mengumpulkan suatu data. Jadi mengumpulkan data lebih cepat lah tanpa bantuan manusia kan, bantuan teknis. Nah, setelah itu sejarah Big Data. Jadi kita mengenal Big Data itu kita harus tahu sejarahnya itu seperti apa Big Data. Nah, istilah Big Data itu masih terbilang baru dan sering disebut sebagai tindakan pengumpulan dan penyimpanan informasi yang besar untuk dianalisis. Nah, fenomena Big Data dimulai pada tahun 2000-an ketika seorang analisis industri Doug Laney menyampaikan konsep Big Data yang terdiri dari tiga. Jadi Big Data itu ada tiga hal penting yang kita harus tahu. Yang pertama itu adalah volume, kecepatan, dan variasi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari volume. Jadi volume itu adalah organisasi mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk transaksi bisnis, media sosial, informasi, dan sensor atau mesin, di mana di masa lalu aktivitas semacam ini menjadi masalah. Namun dengan adanya teknologi baru seperti HEDOP bisa meredakan masalah ini. Nah,
Setelah itu kecepatan. Aliran data harus ditangani dengan secara cepat, bisa melalui hardware maupun software. Teknologi hardware seperti freight, sensor, printer lainnya juga dibutuhkan untuk menangani data yang real time. Nah, untuk tepat waktu itu kita menggunakan kecepatan software maupun hardware. Setelah itu variasi. Data yang dikumpulkan mempunyai format yang berbeda-beda, mulai dari struktur, data numeric dan database tradisional, data dokumen, struktur teks, email, video, audio, dan lain-lain. Nah, itu termasuk dalam data juga. Setelah itu, kalau untuk big data dalam hari ini itu apa yang penting itu? Jadi berasal dari berbagai sumber sehingga cukup sulit untuk menghubungkan, mencobakan, memusingkan, dan mengubah data di seluruh sistem. Namun big data sangat dibutuhkan untuk memiliki kolerasi antar data, hierarki, dan berbagai kepentingan data lainnya atau data yang diacak. Nah, potensi big data itu apa saja? Jumlah data yang telah dibuat disimpan pada tingkat global hari ini hampir terbanyak jumlahnya. Setelah itu, mengapa big data itu penting? Data itu kalau menurut saya sangat penting, soalnya dia menyimpan data yang manusia tidak bisa menyimpan data sebanyak itu. Nah, mengapa big data penting? Tidak hanya seputar pada jumlah data yang organisasi memiliki, tetapi hal yang penting adalah mengapa mengolah data internal dan eksternal. Kita dapat mengambil data dari sumber manapun untuk menganalisis. Jawaban yang seperti satu, penggunaan biaya, jadi lebih menghemat biaya kan, kita tinggal sharing di Google saja. Setelah itu dua, pengurangan waktu, ya lebih cepat, lebih praktif, pengembangan produk baru, itu kita lebih mengetahui lebih cepat lah kan, buka di Google pasti ada semua. Pengambilan keputusan yang cerdas. Setelah itu, ketika organisasi mampu menggabungkan jumlah data yang besar yang dimiliki dengan analisis bertentangan tinggi, organisasi dapat menyelesaikan tugas-tugas berhubungan dengan bisnis seperti menentukan akar penyebab kegagalan untuk setiap masalah bisnis itu bisa menggunakan big data. Dia lebih mengumpulkan data yang lebih cepat. Nah, setelah itu yang kedua, kita akan masuk kepada IoT. Jadi apa itu IoT? IoT itu adalah kepanjangannya adalah Internet of Things. Adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Nah, jadi IoT ini kita kayak mengirimkan barang menggunakan komputer ke komputer, tidak menggunakan interaksi manusia. Jadi ya menggunakan alat gitu. IoT ini juga kerap diidentifikasikan dengan RFID sebagai metode komunikasi. Walaupun begitu, IoT juga bisa mencakup teknologi-teknologi sensor lainnya, semacam teknologi nirkabel maupun kode QR yang sering kita temukan di sekitar kita. Nah, jadi IoT ini misalnya kita mau buka WhatsApp web WhatsApp itu kan kita menggunakan IoT juga. Kita tinggal kode barcode-nya, kita foto, langsung WhatsApp kita masuk. Nah, itu salah satu fungsi perkembangan IoT juga. Setelah itu, apa saja kemampuan IoT? Adapun kemampuan bermacam-macam. Contohnya dalam berbagi data, menjadi remote control, dan masih banyak lagi yang lainnya.
sebenarnya fungsinya termasuk juga diterapkan ke benda-benda yang ada di dunia nyata di sekitar kita. Apa saja contohnya? Nah, contohnya itu kita bisa transfer uang hanya menggunakan handphone. Ya, itu fungsi IoT juga. Setelah itu, kalau di HP Xiaomi itu kita bisa mengontrol ganti-ganti channel, jadi remote TV, bisa buat AC juga kan. Nah, itu fungsi IoT juga. Setelah itu, cara kerja IoT itu seperti apa? Nah, cara kerja IoT itu sebenarnya bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman di mana tiap-tiap argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin dan terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Nah, jadi maksudnya ini apa? Jadi programnya itu dia bisa terhubung dengan mesin tanpa ada bantuan manusia. Nah, jadi manusianya sebagai bos saja. Setelah itu, di sini menjadi penghubung antar kedua interaksi mesin. Nah, adapun tantangan besar yang bisa menjadi hambatan dalam mengkonfigurasi IoT adalah sebagaimana menyusun jaringan komunikasi sendiri. Mengapa itu menjadi sulit untuk problematik? Ini sebenarnya di jaringan kompleks. Selain itu, IoT juga sesungguhnya sangat perlu untuk sistem keamanan yang cukup ketat. Di samping masalah tersebut, biaya pengembangan IoT yang mahal yang sering penyebab kegagalan untuk ujung-ujungnya pembuatan dan penyebabnya bisa berakhir gagal produksi. Nah, setelah itu macam-macam IoT. Jadi IoT itu ada macam-macamnya, maksudnya ada jenis-jenisnya. Dia bisa bermanfaat untuk apa saja. Setelah itu kita akan bahas IoT untuk pertanian. Nah, jadi macam-macam IoT itu ada pertanian, ada energi, ada lingkungan, dan masih banyak lain. Kita hanya bahas 3 di sini, kan singkat. Pertanian. Ada berbagai macam pengaplikasikan IoT sebagai sektor pertanian. Beberapa hal diantaranya seperti mengumpulkan data soal suhu, curah hujan, kelembapan, kecepatan angin. Nah, itu menggunakan IoT juga. Seperti kita buka di Google kan kita tahu, oh ini curah suhu mau hujan atau apa gitu, apa kecepatan anginnya, kan kita buka di Google ada semuanya. Setelah itu apa IoT untuk energi? Nah, IoT ini manfaat untuk energi itu adalah sejumlah besar perangkat yang memakai energi semacam switch, outlet, listrik, lampu, televisi, dan lain-lain. Itu menggunakan energi IoT juga. Lingkungan. Aplikasi pemantauan lingkungan IoT biasanya pakai sensor dalam membantu terwujudnya pelindungan lingkungan. Contohnya seperti apa itu? Penerapan misalnya dengan memantau kualitas udara atau air. Nah, kondisi atmosfer atau tanah. Nah, itu kita bisa mengontrol juga menggunakan jaringan IoT ini. Nah, selain itu, apa perkembangan IoT pada tahun sekarang ini? Nah, jadi perkembangan IoT pada tahun sekarang ini, nah mungkin dulu kita hanya bisa menonton di TV tentang fungsi-fungsi IoT atau ya soal teknologi canggih lah, seperti itu kan. Nah, kini mesin-mesin yang canggih-canggih itu kita bisa dapatkan di era sekarang ini. Sebagai peralatan mesin sudah dilengkapi dengan kecanggihan teknologi yang bisa memudahkan pekerjaan kita. Nah, jadi fungsi IoT itu bisa mempermudah pekerjaan kita. Nah, mulai dari contohnya ya, mulai dari robot pintar, smart car yang bisa berjalan sendiri tanpa menggunakan pengemudi manusia. Nah, jadi sudah perkembangan IoT itu dia bisa menciptakan mobil tanpa ada pengemudi. Jadi mobilnya bisa jalan tanpa ada pengemudi.
Setelah itu, semacam Alexa yang bisa bersuara mengingatkan Anda untuk melakukan ini itu sesuai jadwal. Seru teknologi terbaru ini adalah berbagai dari IoT atau Internet of Things. Nah, mungkin sekian dari saya. Hanya itu saja. Ya, tadi kita sudah membahas tentang big data dan kita sudah membahas tentang apa itu IoT. Nah, kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.